Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Desa Kencono terletak jauh di kaki Gunung Wilis, tersembunyi di balik hutan lebat dan sungai deras. Penduduknya hidup sederhana dan jarang sekali bersinggungan dengan dunia luar. Namun, dalam tenangnya desa itu, ada satu cerita yang tak pernah hilang dari bisik-bisik warga, tentang sosok misterius bernama Ratu Kencono. Ratu Kencono diyakini sebagai roh penjaga desa yang dahulu pernah menjadi penguasa tanah itu. Menurut legenda, ia adalah seorang wanita cantik dengan rambut sehitam malam dan mata tajam bagai elang. Ia menghilang secara misterius ratusan tahun lalu setelah terjadi pertumpahan darah antara keluarga bangsawan. Tak ada yang tahu pasti akhir hidupnya. Namun setiap angin malam bertiup membawa harum bunga kenanga dan suara gamelan samar dari dalam hutan. Warga percaya itu pertanda Ratu Kencono sedang mengelilingi desanya. Malam itu, Dimas, seorang pemuda perantau, kembali ke desa setelah 10 tahun meninggalkannya. Ia tampak lelah namun matanya menyimpan tekad. Kedatangannya bukan sekadar rindu, tapi untuk mengungkap rahasia masa lalu keluarganya. Neneknya, Mbok Ranti, satu-satunya kerabat yang tersisa, menyambutnya dengan pelukan dan air mata. Namun, malam pertama Dimas di desa langsung diwarnai keanehan. Tepat pukul 2 dini hari, angin kencang menerpa rumah panggung tua itu. Di kejauhan, terdengar sayup suara sinden menyanyi, padahal tak ada hajatan di desa. Dimas terbangun dan melangkah ke jendela. Ia melihat bayangan perempuan berjubah putih berdiri di tepi hutan. Rambutnya tergerai panjang, dan matanya menatap langsung ke arahnya. Pagi menjelang dengan kabut yang lebih tebal dari biasanya. Dimas duduk di serambi. Wajahnya masih memikirkan bayangan perempuan yang dilihatnya malam tadi. Mbok Ranti yang menjerang air menyadari kegelisahan cucunya. "Kowe weruh, tuh?" tanya Mbok Ranti pelan. Dimas mengangguk. Perempuan di pinggir hutan itu. "Siapa, Mbok?" Mbok Ranti tak langsung menjawab. Ia menatap ke kejauhan, lalu berbisik. "Itu angin lama yang datang lagi. Ratu Kencono tidak suka ada darah yang belum lunas." "Darah?" Dimas mengernyit. "Keluarga kita, Dim, bukan orang biasa. Leluhurmu dulu bagian dari prajurit setia sang ratu. Tapi ketika perebutan kekuasaan terjadi, ayah buyutmu memilih mengkhianatinya demi pengaruh Belanda." Kata-kata itu membekas di kepala Dimas. Ia tak pernah diberitahu tentang masa lalu keluarganya. Di siang yang suram itu, ia memutuskan menyusuri jalan setapak menuju hutan tempat ia melihat sosok semalam. Pohon-pohon besar berdiri seperti penjaga tua, dan aroma kenanga makin terasa menyengat. Di tengah hutan, ia menemukan batu besar berlumut dengan ukiran kuno. Di atasnya terletak mahkota kecil dari emas, kusam dimakan waktu. Saat Dimas menyentuhnya, hawa dingin menjalar ke sekujur tubuh. Tiba-tiba, suara lirih terdengar di telinganya. Pengkhianatan belum dibayar. Jantungnya berdegup keras. Dimas mundur beberapa langkah, lalu melihat jejak kaki kecil menuju arah utara hutan. Jejak itu aneh, berbentuk telapak perempuan, tapi memijak tanpa meninggalkan suara. Dan lebih mengerikan lagi, jejak itu mengarah ke rumah tua milik keluarga Dimas yang telah lama kosong dan dikabarkan angker. Rumah tua itu berdiri rapuh, diselimuti akar-akar pohon liar dan jamur yang menempel di dinding kayunya. Atapnya bolong di beberapa bagian, membiarkan cahaya suram menembus masuk. Dimas berdiri di ambang pintu, napasnya berat. Rumah ini dulu milik kakek buyutnya, yang menurut cerita Mbok Ranti, adalah salah satu orang kepercayaan penjajah. Namun, tak ada yang pernah berani masuk sejak ditemukan suara-suara aneh dan tangisan di malam hari. Saat Dimas mendorong pintu, engsel berkaratnya berdecit nyaring. Aroma tanah basah dan kemenyan menyambutnya. Di dalam, perabot tua berserakan dan dinding penuh coretan aksara Jawa kuno. Tapi ada satu hal yang membuat Dimas terpaku. Sebuah lukisan besar tergantung di ruang utama, menggambarkan seorang wanita bersanggul dengan tatapan tajam. Di sudut bawah lukisan tertulis, "Kencono Adiningrat." "Itu dia," gumam Dimas. Matanya menatap lekat ke lukisan,
Dan seolah waktu memutar balik, wajah wanita itu perlahan bergerak, tersenyum samar kepadanya. Tiba-tiba, suara pintu menutup keras dari arah belakang. Dimas berbalik cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Suasana berubah sunyi menakutkan. Ia mencoba membuka pintu, namun terkunci rapat. Dari bawah rumah, terdengar suara gesekan dan gemerisik seperti seseorang berjalan. Lalu, dari balik lantai yang sebagian reyot, muncullah seberkas cahaya. Dimas menggali pelan-pelan dan menemukan sebuah peti kayu kecil, terkunci dengan simbol aneh. Saat ia menyentuh peti itu, ruangan seketika berubah gelap. Suara sinden menggema kembali, kali ini lebih dekat dan lirih. Kencono tak akan tenang, sebelum pengkhianat terakhir menebus dosanya. Cahaya mendadak kembali, dan Dimas mendapati dirinya berdiri di ruangan yang sama, tapi tampak berbeda, lebih utuh, lebih hidup. Di luar jendela, suara gamelan mengalun lembut, dan aroma kenanga memenuhi udara. Ia bukan lagi di masa kini. Suara langkah berderap terdengar, dan seorang wanita anggun bersanggul, mengenakan kebaya emas, muncul dari balik tirai. Wajahnya sama persis dengan lukisan. "Ratu Kencono, kau membawa darah pengkhianat," ucapnya tenang, tapi tajam. Dimas gemetar. "Aku bukan dia. Aku hanya ingin tahu kebenaran." "Kebenaran?" Ratu Kencono menatapnya lekat. "Kebenaran adalah ini. Leluhurmu menusuk dari belakang, menyerahkan tanah ini pada bangsa asing. Tapi darah yang ditumpahkan tak akan lenyap begitu saja. Ia mengalir dalam tubuhmu." Dimas menunduk. "Kalau begitu, apa yang harus kulakukan?" Sang ratu mendekat dan menyerahkan keris kecil berhias batu merah. "Tebuslah dosanya, bukan dengan kematian, tapi dengan pengabdian. Lindungi desa ini, jaga peninggalanku. Bersumpahlah dalam darahmu sendiri." Dengan tangan gemetar, Dimas menggoreskan ujung keris ke telapak tangannya. Darah menetes di atas peti kayu yang entah bagaimana kini ada di hadapannya. Seketika, peti itu terbuka, menampakkan naskah kuno dan jimat kecil berwarna hitam. Cahaya terang membungkus tubuh Dimas. Ia kembali ke rumah tua, tapi kini tak ada lagi suara aneh. Rumah itu tak lagi menyeramkan. Di luar, burung-burung bernyanyi. Embok Ranti berdiri di ambang pintu, tersenyum penuh haru. "Kau sudah menebusnya, Enduk." Sejak hari itu, Dimas tinggal di desa, menjaga warisan Ratu Kencono. Setiap malam, suara gamelan masih terdengar, tapi bukan lagi ancaman, melainkan penjagaan. Ratu Kencono kini damai, tapi di balik hutan, matanya tetap mengawasi, bukan sebagai kutukan, tapi sebagai pelindung.